Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Video kali ini saya akan mereview sebuah proyektor biled dari AES. Ini adalah proyektor AES F1 laser. Nah, ini bukan yang AES F1 yang sebelumnya pernah saya review, beda lagi. Ini versi lasernya. Jadi ini sebenarnya AES F1 ya, tapi ada versi lasernya. Nah, ini adalah sebuah biled premium menurut saya karena harganya ini nggak bisa dibilang terjangkau juga. Harga untuk 2 piece ini, di dalam boxnya ini ada 2 piece biled AES F1 lasernya dengan harga 2.700.000-an. Bisa dibeli 1 piece sih, harganya 1.300.000-an untuk 1 piece-nya. Dari dusnya saja kita lihat di sini. Di dusnya di sini aja ada efek-efek pelangi di sini ya. Ini kelihatan dari dusnya, ini premium sekali nih lampunya. Nah, di sini di dusnya di depannya ada logo AES, kemudian di sini ditunjukkan dengan versi F1 laser projector lens. Di bagian bawahnya tulisan laser and LED light, ya beberapa informasi, dan di belakangnya ada spesifikasinya ya. Nah, untuk spesifikasinya powernya itu 65 watt, tapi nanti kita coba ukur berapa watt real pada lampu F1 laser ini. Voltasenya itu 13,2 volt, bisa bekerja di tegangan 12 sampai 16 volt. Jadi di mobil-mobil truk yang 24 volt ini mungkin nggak bisa, cuman kita bisa akali dengan menggunakan converter atau step down. Maksimum voltasenya 16 volt, untuk warna temperaturnya 6000 Kelvin. Lumensnya untuk low beam 3000 lumens, untuk high beam 1000 lumens. Lalu untuk lasernya, karena dia ada lasernya di sini 4000 lumens. Oke. Di bagian ini sama, dan di sini ada untuk barcode-nya ya, biled F1 lasernya. Sekarang coba kita buka saja isi kemasan di dalamnya. Oke, untuk dusnya ini sama dengan F1 yang sebelumnya ya, yang bukan versi laser. Di dalamnya ada ini ada kwitansi pembeliannya. Lalu ada 2 piece biled AES F1 lasernya dengan harga totalnya itu 2.700.000. Cukup mahal ya. Tapi ada harga pastinya, ada kualitas ya. Oke, saya ambil salah satunya karena kiri kanan itu sama. Ini untuk lengkapannya cuma ini saja, biled proyektornya saja ya. Hanya itu saja, nggak ada bracket, karena untuk bracketnya kalian bisa dilihat di sini, ini bukan universal ya. Ini dia proyektor biled AES F1 laser yang kalian lihat di sini. Di sini ada lensa jenongnya seperti ini. Ini untuk lasernya, kalau nggak salah ini untuk lasernya, seperti UPS laser kemarin ya, UPS Next Breaker laser yang ada jenong, lensa jenongnya di sini. Cuman dia agak beda sih desain lensanya. Untuk desain bracketnya di sini yang bagian sini ya, ini saya ingat yang versi F1 yang bukan laser ya, seperti ini juga. Lalu untuk bagian sini sampai sini ini sama dengan F1 kemarin yang bukan versi laser, namun untuk bagian bokong dan di bawahnya ini beda ya. Nah, untuk kipasnya dia berada di bagian belakang untuk kipas pendinginannya. Kemudian untuk material di sini full aluminium ya. Cuman di bagian bolnya ini bukan aluminium, plastik, cuman pasti plastiknya bisa tahan panas. Lalu di bagian di sininya ini ada seperti aluminium juga, body heatsink. Ini untuk chips atau emitter lasernya di bagian sini ya, untuk nembakin cahaya ke lensa bagian ini. Nah, bagian bawahnya seperti ini, polos saja dan dia datar. Bagian belakang seperti yang tadi saya bilang, ada kipasnya. Di sini ada heatsinknya lagi yang cukup tebal, dan untuk kabelnya ada banyak di sini ya. 1 2 3 4 5 kabel. Ada 5 kabel, nanti kita coba lihat apa saja warna kabelnya. Lensanya 3 inci, cuman dia clear ya atau bening, bukan yang blue lens. Kita coba lihat lagi yang satunya ya. Nah, buat kalian ingin tahu di mana link pembelian biled AES F1 laser ini, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Oke, jadi ini adalah biled AES F1 lasernya. Ini tertulis di bagian body, bagian belakang sini ada
laser, mengatakan kalau biled ini ada lasernya. Untuk bagian bodinya ini cukup panjang bagian ke belakang ya, karena untuk bracketnya dia nggak universal. Untuk pemasangannya ya terpaksa harus dibobok headlampnya. Cuman kalau saya kasih tahu caranya untuk pemasangan biar headlamp itu nggak dibobok, bisa sih sebenarnya, dengan cara bagian ini ada lubang untuk bracket ke headlamp ya. Mungkin video selanjutnya saya coba tunjukkan cara pemasangannya tanpa membobok atau merusak headlamp. Untuk dimensinya panjangnya ini cukup panjang ya. Ya kalau menurut saya sama dengan Fahid E7 lah ya, Fahid E7, Fahid E9 yang enggak PNP pemasangannya, atau ya seperti ini yang bagian bokongnya begini. Ini dari ujung lensa ke bokongnya 15,5 cm ya. Jadi cukup panjang. Kalau tingginya sama sih seperti F1 yang non laser ya. Ini sekitaran 7,5 cm. Lebarnya sekitaran 10,5 cm ya, seperti itu. Untuk dimensinya cuman agak panjang dia ke belakang karena bagian kipas pendinginannya ada di bagian belakang. Saya harapnya sih untuk produk selanjutnya dari AS ini yang F1 laser bisa dibuat kipasnya di bagian bawah, kemudian dia bisa PNP untuk bracketnya. Mudah-mudahan saja bisa seperti itu. Nah, coba saya tunjukkan dulu. Ini saya bongkar dulu untuk bracket lensanya, kita lihat. Karena di sini pada biled ini dia ada 3 chips emitter LED ya, 3 LED chipsnya. Kemudian menggunakan 2 reflektor. Kalau yang AS F1 biasa kemarin kan double chips dan double reflektor. Kalau ini triple chips, LED-nya ada 3, cuman dia masih 2 reflektor. Ini saya coba buka dulu untuk lensanya. Oke, jadi ini lensanya sudah saya lepas dan kalian bisa lihat di sini untuk chips emitter atau LED-nya ada 3 ya. Satu di bagian atas ini untuk lasernya yang ini nyorotin cahayanya ke bagian lensa ini, yang jenongnya ini ya. Kemudian satu yang di bagian tengah di sini. Kemudian satu lagi di bagian bawah ini. Jadi ada 3. Untuk reflektornya ada 2, ini yang besar satu. Yang besar ini reflektornya satu, kemudian yang di bagian bawah yang kecil ini satu. Ya sama sih yang kalau dari sini ke sini seperti AS F1 yang non laser kemarin. Untuk sistem solenoidnya juga sama ya, kalian lihat di sini ya. Ini sistem solenoidnya ini sama seperti F1 yang non laser ya, ini seperti ini. Jadi dia dorong, ini solenoidnya dorong, kemudian ini lempengannya ke belakang. Untuk chips yang bagian ininya, yang bagian tengah untuk lasernya ini dia bulat ya. Karena nanti kalau nggak salah ini untuk sorotnya itu dia nge-spot ya. Oke, jadi seperti ini bentuk penampakan di dalam biled ini. Untuk drivernya sendiri dia include di dalam bilednya di bagian bawah ini kalau nggak salah ya. Tadi bagian sini atau di sini saya kurang tahu, cuman dia ada di dalam biled ini. Beda sama yang AS F1 yang non laser, dia terpisah ya. Saya lebih suka yang biled atau lampu yang drivernya itu terpisah ya. Ini saya pasang kembali ya. Oke, jadi lensanya sudah saya pasang kembali dan kita coba nyalakan, hitung real wattnya berapa. Saya akan coba hitung menggunakan 1 meter. Lalu untuk powernya dari power supply ini. Nah, tegangan di sini adalah 13,8 volt. Itu adalah tegangan rata-rata pada saat mesin menyala ya. Oke, jadi di sini untuk kabelnya sudah saya cek. Yang warna hitam ini untuk negatifnya, negatif untuk low beamnya. Kemudian yang warna merah ini untuk positifnya, positif untuk low beamnya. Jadi warna hitam dan merah nggak bisa terbalik, positif negatifnya. Hitam untuk negatif, merah untuk yang positif. Lalu yang kabel warna putih dan warna biru ini untuk lampu jauhnya atau solenoidnya. Jadi yang ini untuk solenoidnya biru dan putih. Boleh direndok atau dibolak-balik positif negatifnya. Dan satu kabel lagi yang warna hijau ini untuk positif lasernya. Jadi dia ada lasernya. Jadi lasernya ini bisa kita nyalakan tanpa harus menyalakan untuk low beam ataupun high beamnya. Jadi bisa dinyalakan sendiri saja untuk lasernya. Nanti saya coba. Nah, kita coba lihat real wattnya yang untuk low beam ya. Kita lihat di sini untuk tegangannya 13,8 saya gunakan, dan kita lihat berapa real wattnya.
Oke, untuk start awal di sini dia menunjukkan di angka 40 watt. Ini sama seperti ASF1 yang non laser kemarin ya, 40 watt. Oke, seperti ini untuk low beamnya. Untuk kipasnya di sini dia di bagian belakang dan agak cukup berisik sih dari yang versi non lasernya. Cuman kencang. Oke, ini untuk yang low beam. Untuk low beam itu 40 watt dan stabil di sini ya. Coba saya mainkan dulu tegangannya. Saya coba turunkan ke 10 volt itu 40 watt. 11 volt masih 40 watt, 12 volt 40 watt, 13 volt 40 watt, 14 volt 40 watt. Jadi dia stabil di 40 watt. Oke, sekarang kita coba untuk yang high beamnya. Oke, high beamnya sudah nyala dan di sini tunjukkan 51, sekian watt. Jadi naik dari low beam ke high beam itu naik 10 sampai 11 watt ya. Oke, 50 watt. Jadi asumsi saya untuk low beam itu 40 watt dan high beam 50 watt. Berarti itu solenoidnya yang 10 watt ya, bukan dari cahaya atau LED-nya naik 10 watt, tapi solenoidnya yang konsumsi daya 10 watt. Oke, turun. Teman di sini masih bisa dibilang 50 watt karena 49, sekian watt ya. Nah, sekarang kita coba untuk lasernya. Ini kabel warna hijau adalah lasernya. Lasernya bisa kita nyalakan sendiri ya di sini. Oke, di sini hanya lasernya yang menyala dengan wattnya 7,7 watt ya. Nah, kalian lihat untuk lasernya dia bulat ya seperti ini ya. Ini saya coba fokuskan dulu. Nah, untuk lasernya dia bulat seperti ini. Ini cuma lasernya saja ya di bagian di sini di lensa jenongnya ini ya. Yang untuk LED utamanya nggak nyala, kipasnya juga nggak nyala. Jadi kalau lasernya saja yang nyala, kipasnya nggak nyala, cuma ini saja. Tapi untuk chips emitter yang lasernya ini ada untuk sistem pendinginannya di bagian atas ini. Ini kecil ya menurut saya untuk sorotan cahayanya, dia nge-spot seperti ini. Untuk wattnya 7,6 watt, tadi 7,7 ya, asumsi saya cuma 7 watt untuk lasernya. Nanti kita coba sorot keluar ini bagaimana hasil cahaya lasernya ya, sejauh mana dan seterang mana. Apakah dia semakin jauh ini semakin lebar atau semakin jauh dia nggak terlalu signifikan kelebarannya. Saya coba nyalakan untuk laser dan low beamnya ya. Oke, untuk low beam dan lasernya dia bisa dinyalakan secara bersamaan. Kalian bisa lihat di sini. Nah, kalau bagian sini untuk low beamnya ini lasernya ya, bagian atas ini yang bulat. Untuk wattnya di sini 48 watt. Jadi dia nambah ke watt lasernya juga. Kalau semuanya dinyalakan, totalnya 58,58 watt ya. Total itu high beam, low beam dan lasernya dinyalakan totalnya 58 watt. Nah, untuk bilet ini cut off-nya itu RHD ya, dia jenjangnya tinggi sebelah kiri. Jadi untuk cut off-nya dia RHD yang cocok di Indonesia untuk setir kanan ya. Cahayanya disorot dekat maka nggak kelihatan, cuman kalau saya perhatikan di sini terang ya. Ini terang sekali menurut saya. Nanti kita coba lihat di outdoor juga ya. Saya coba nyalakan dulu beberapa menit, apakah wattnya akan ngedrop, dan kita coba apakah dia panas apa gimananya ya. Jadi di sini masih hangat saja, nggak panas, cuma hangat, masih bisa saya sentuh. Oke, saya coba nyalakan 15-20 menit dulu. Untuk wattnya di sini 47,9 watt. Jadi ini sudah 20 menit lebih, hampir setengah jam saya nyalain, dan untuk panasnya nggak terlalu panas ya, masih hangat. Cuman nggak bisa dibilang hangat juga, panasnya sedikit, tapi masih bisa saya sentuh ya di sini. Ini masih bisa saya sentuh bagian bodinya, bagian heatsinknya, nggak nyengat panasnya sih. Cuman di bagian ini agak panas sih, bagian heatsink untuk lasernya agak panas. Tapi di bagian body biled bawahnya ini nggak panas. Oke, panasnya masih stabil di sini. Dan untuk wattnya
Di sini 47. Dia tadi mainnya di 48, 47, 48, 47. Dia berarti dia stabilnya di 47 watt lah menurut saya. Nggak terlalu banyak ngedropnya ya. Ini kan dibantu sama lasernya juga. Lasernya nyala sekarang nih. Jadi low beam dan laser nyala. Oke, sekarang kita coba lihat hasil cahaya di outdoor nantinya. Sebelum itu saya coba perlihatkan dulu finishingnya. Kalau untuk finishingnya di sini menurut saya cukup bagus karena ini adalah billet premium, harganya nggak murah ya. Kalian lihat bagian sini ini aluminium. Untuk bagian bracket lensanya dia akrilik ya. Kemudian di bagian sininya dia bolnya masih plastik, cuman plastik yang bisa tahan panas. Di sininya aluminium, finishingnya juga oke. Warnanya silver. Nah, nice. Sekarang kita coba lihat hasilnya di outdoor, dan kemana-mana terus ikuti video ini. Oke, sekarang saya akan tunjukkan hasil cahaya dari billet AS-F1 lasernya. Ini sudah saya posisikan dan kita coba nyalakan dulu untuk low beamnya ya. Nah, yang kalian lihat di sini dia cut off-nya RHD ya. Jadi nggak flat, dia RHD seperti ini. Dan untuk efek blue lensnya yang di bagian tengah kiri kanan itu nggak ada. Nah, kalau perhatikan di sini untuk karakter cahayanya dia hampir-hampir mirip sama AS-F1 yang non laser. Cuman kalau AS-F1 yang non laser dia blue lensnya agak lebih lebar ya dari ini. Ini kalian perhatikan, ini luar biasa ya terangnya. Tapi kalau saya bandingkan dengan AS-F1 yang non laser yang sudah saya review sebelumnya, ini sepertinya sama ya. Karena saya sudah gunain juga AS-F1 yang non laser selama 3 bulan. Dan kalau saya bandingkan sama ini ya sepertinya sama ya. Ini aspalnya baru siap diguyur hujan ya. Tadi baru habis hujan, cuman hujannya nggak lebat juga. Tapi di sini aspalnya dalam keadaan basah ya. Nah, ini untuk sorot cahayanya kalian bisa lihat dia semakin jauh dia nggak meredup, semakin jauh itu tetap masih terang. Nah, ini untuk yang low beamnya ya. Saya coba yang high beam. Nah, untuk high beamnya dia sama karakternya sama AS-F1 kemarin ya. Nggak terlalu lebar juga, nggak terlalu sempit juga ya. Pas lah menurut saya. Ini ujung jalan di sana itu sekitaran ya adalah 300 meter. 200 sampai 300 meter lah. Nah, ini kan ada versi lasernya. Ini saya coba matiin untuk low beamnya ya. Kemudian saya nyalain untuk yang lasernya. Nah, ini kalian lihat, ini hanya lasernya saja yang menyala tanpa menyalakan untuk yang low beamnya ya. Cuman ya kekurangannya yang laser ini dia sorot cahayanya itu nge-spot seperti ini ya, bulat seperti ini, dan nggak terlalu lebar sih. Tapi ini ya efek lasernya nih ya, cahayanya dapat ya seperti kalian lihat di sana tuh. Dan itu sorotnya juga cukup jauh ya. Ini kalian perhatikan ya. Dia nggak terlalu lebar sih, cuman dia terang aja. Kalau saya nyalain bersamaan dengan lampu utamanya ya, nah seperti ini, dia matiin lasernya. Nah, ini tanpa laser, ini dengan lasernya. Jadi lasernya tuh di bagian tengah tapi agak ke atas sedikit ya. Ini kalau kalian perhatikan dia lasernya seperti ini ya. Dia pas, dia posisinya itu di bagian cut off, cuman agak ke atas sedikit. Ini cukup terlihat terang ya untuk lasernya. Ini saya matikan utamanya ya. Nah, ini lasernya saja. Ini seperti center saja ya sebenarnya. Ini tapi jauh loh sorotannya nih. Lihat deh. Ini jauh sekali ya sorotan lasernya. Padahal cuma 7 sampai 8 watt lah. Cuman sorotnya juga jauh ya. Nah, kalau saya nyalain bersamaan dengan lampu utamanya ya. Ini lampu utamanya, ini lasernya, dan pada saat active, nah
seperti ini. Kalau kalian ingin menyalakan lasernya pada saat high beam bisa ya. Jadi kabel yang warna hijau atau kabel lasernya itu disambung ke kabel solenoid, tapi yang positifnya ya. Nah seperti ini ya. Saya matiin lasernya, saya high beam, kemudian saya nyalain ya lasernya. Lumayan cukup membantu pada saat high beam ya. Seperti ini ya. Ini laser high beam nyala ya, seperti ini. Saya matiin high beamnya ya, low beam, lasernya nyala, mode dalam low beam. Ya cukup mantap lah untuk membantu high beamnya. Apalagi kan kita bisa gunain lasernya saja seperti ini. Oke, cuman ya lasernya agak nge-spot aja sih, bulat. Dia kalau semakin jauh dia lebar, cuman nggak terlalu signifikan juga. Nah kalian lihat ini terang sekali ya cahayanya, 6000 Kelvin, daya wattnya 40 watt satu pitch-nya ya. Ini luar biasa sih menurut saya terang ini, mantap. Sama dengan ASF1 kemarin cahayanya, dan itu sudah saya gunain beberapa bulan ya, sangat worth it. Tembus hujan, kabut hujan itu tembus. Oke, nice, mantap. Ini baru namanya biled yang gunain laser tanpa pakai semi ya. Chips LED nya ada 3, reflektornya 2. Untuk harganya yang saya sebutkan tadi, satu piece-nya ini 1.300.000-an ya. Jadi kalau 2 itu totalnya 2.700.000-an lah. 2.500.000 sampai 2.700.000 untuk 2 piece-nya. Cukup mahal ya, tapi ada harga pastinya ada kualitas. Yang pengen tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video ini, saya sudah sertakan untuk link pembeliannya. Tapi saya bukan penjualnya ya. Nah mungkin pada video selanjutnya saya akan coba pasang di mobil dan tunjukkan hasil cahayanya, kita test drive biled ASF1 laser ini dipasang di mobil. Nah terima kasih telah menonton, seperti itu saja mungkin video saya. Nah buat kalian yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Creative, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Ini kipasnya nggak terlalu berisik sih, masih oke lah. Kalau dipasang di mobil bakal kalah sih sama suara mesin, nggak terlalu dengar suara kipasnya. Hasil cahayanya mantap. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. See you next time.